Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Dwi Astuti dari TK Aisyah Tambak Roto sebagai observer. Di sebelah kanan saya, dan saya, Sulis Promise dari SD Negeri 02 Kalimantan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Rina Sapuro dari TK Muslimat NU Tangga Kulon sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Selamat pagi, Bu Sulis. Selamat pagi, Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah, Bu, kabarnya sehat, baik. Bagaimana dengan Bu Dwi sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bu Sulis hari ini. Iya, Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya, Bu, hari ini ya? Iya, Bu, benar sekali. Tadi itu Bu Rina itu telepon kayak gitu, curhat. Katanya ada sedikit masalah gitu, Bu Dwi, yang pengen diceritakan dengan saya, Bu. Oh iya. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching ya, Bu. Nanti akan Ibu lakukan itu terlebih dahulu ada proses alur tirtanya. Terus saya juga akan sedikit mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang nantinya bisa Ibu Sulis dan Bu Rina nanti lakukan pada saat proses coaching ya, Bu ya. Baik, Ibu, dengan senang hati ya, karena Bu Dwi mau membantu saya nih, Bu ya, dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Jadi silakan, Bu, bisa dijelaskan mungkin nanti rubrik penilaiannya apa seperti itu, Bu. Nanti di sini saya akan menjelaskan berdasarkan rubrik penilaian dari alur tirta ya, Bu ya. Nantinya terdiri dari adanya tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi, kemudian adanya tanggung jawab, Bu, yang nantinya bisa Bu Sulis gali dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Sulis ajukan kepada Bu Rina. Ya, baik, Ibu, terima kasih sekali ya, Bu. Iya, Ibu Bu. sudah menjelaskan terkait tentang rubrik penilaian nanti kayak gitu, dan semoga nanti saya bisa menerapkannya ya, Bu, melalui alur tirta terhadap Bu Rina, sehingga nantinya Bu Rina dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya, Bu. Iya, Bu. Nantinya di sini juga saya akan menjelaskan dengan adanya prinsip coaching itu, Bu, dengan menjalin kemitraan, dengan adanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nantinya akan bisa Ibu lakukan pada saat proses coaching nanti, Bu. Iya, siap-siap, Bu, monggo. Iya, saya akan berusaha nanti membantu Ibu dalam mengamati proses coaching hari ini ya, Bu ya. Iya, terima kasih sekali loh, Bu Dwi loh. Iya, Bu. Kemudian kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan, Bu? Ya, baik, Bu, dalam coaching ini nanti rencana saya ingin mengembangkan, tentunya pengennya di semua kompetensi ya, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kalau begitu nanti saya akan fokus dari masing-masing kompetensi yang telah Ibu jelaskan tadi. Semoga indikator pengembangannya bisa tercapai ya, Bu ya. Ya, Bu, saya berharap seperti itu ya, Bu. Nanti saya bisa memfasilitasi gitu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu, Bu. Oke. Baiklah, Bu, nanti saya akan melakukan izin perekaman ya, Bu ya. Boleh. Nanti saya tidak akan mempublikasikan, hanya boleh. kita saja yang bisa merekam ya, Bu ya. Iya. Oke, semangat ya, Bu. Semoga nanti proses coachingnya berhasil ya, Bu ya. Siap, Oke. Ibu. Terima kasih. Iya, Ini sama-sama. mohon izin ya, Iya, saya Bu. langsung coaching dengan Bu Rina ya, Bu Oke, ya. silakan, Bu. Assalamualaikum, Bu Rina. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sepertinya kok wajahnya, auranya terlihat kayak ada sesuatu permasalahan yang sedang dipikirkan. Tadi telepon ada apa, Bu? Betul, Bu Sulis. Jadi begini, tadi itu saya telepon Bu Sulis karena ada masalah yang ingin saya diskusikan ini, Bu Sulis, yaitu tentang kedisiplinan guru-guru di tempat saya, Bu Sulis. Banyak dari mereka yang sering datang terlambat, Bu Sulis.
Oh begitu ya. Jadi Bu Rina sedang menghadapi masalah kayak gitu. Iya. Karena guru-guru di tempat Bu Rina bekerja itu sering datang terlambat dan tidak tepat waktu begitu ya Bu. Betul. Terus rencana apa sih nih Bu yang ingin Ibu eh, obrolkan kayak gitu, yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita, dari percakapan kita hari ini Bu? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu, yaitu tentang cara mengatasi guru-guru yang datang terlambat itu agar mereka lebih disiplin. Begitu, Bu Sulis. Itu baik Bu. Jadi ini ya Bu, ingin menemukan solusi dari permasalahannya Iya. tadi. Baik Ibu, kalau sedikit saya menggali lebih dalam nih Bu, tentunya kan mereka datang terlambat ya Bu, itu kan pasti ada alasannya lah seperti itu. Kira-kira nih Bu, apa sih Bu yang membuat mereka itu datang terlambat dan tidak tepat waktu Bu? Menurut Bu Rina. Alasannya begini, Bu Sulis. Kalau dari saya memperhatikan mereka ya, kayaknya mereka itu belum punya motivasi diri dari diri mereka sendiri. Gitu ya. Iya, dan mereka akhirnya tidak bisa mengatur waktu juga. Belum bisa mengatur waktu sehingga mereka sering datang terlambat, Bu Sulis. Begitu ya Bu. Jadi mereka kurangnya motivasi diri dan belum bisa mengatur waktu. Betul. Mungkin selain alasan kedua tadi nih Bu, kira-kira ada alasan lagi nggak Bu? Saya rasa tidak ada, Bu Sulis. Saya rasanya itu. Oh gitu. Berarti hanya tadi itu ya Bu. Terus ini Bu, selama ini ketika Bu Rina tahu alasannya ya, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Yang selama ini sudah saya lakukan nih, Bu Sulis, Ya. saya hanya menegur mereka ketika mereka berangkat tidak tepat waktu. Saya menegur mereka, tapi mereka bilangnya sih iya gitu ya, nggak akan diulangi. Tapi masih tetap sama, Bu Sulis. Sama ya berarti Iya. ya. Oh, gitu Bu Rina. Iya. Jadi Bu Rina sudah berusaha menegur, itu udah baik loh Bu itu. Tapi ya itu ya Bu, Iya. mungkin sekali dua kali mereka datang tepat waktu, nanti endingnya tetap Diulangi diulang lagi. lagi ya Bu ya. Terus gini nih Bu, menurut Bu Rina sendiri apa nih yang harus dilakukan lagi kalau ternyata dengan cara menegur saja belum mempan ya Bu Iya. intinya. Terus apa nih yang harus Bu Rina lakukan lagi agar guru-guru di tempat Bu Rina itu bisa tepat waktu dan memiliki motivasi diri itu Bu? Yang harus dilakukan yaitu satu, saya ingin mengumpulkan mereka, Bu. Iya, mengumpulkan ya Bu. Mengajak diskusi, Bu ya, dari hati ke hati. Lalu kita bersama-sama membuat kesepakatan bersama. Tapi tentunya sebelum itu saya menanyakan dulu nih, apa sih penyebab dari mereka sering terlambat itu? Nah, akhirnya nanti kita pecahkan bersama. Ya, dari alasan yang sudah mereka berikan itu kita pecahkan, membantu menemukan solusi mereka. Setelah itu baru kita membuat kesepakatan bersama yang tadi sudah saya sebutkan. Iya. Itu Bu Sulis. Wah luar biasa Bu, rencana Ibu luar biasa, sangat bagus sekali dan keren Ibu. Jadi nanti Ibu akan mengumpulkan nih, akan berusaha Betul. untuk berdiskusi ya Bu. Janjane itu opo masalah Iya. gitu ya, seperti itu, dan nantinya akan membuat kesepakatan bersama kayak gitu ya. Kalau kesepakatan itu sudah dibuat bersama, insya Allah mereka juga akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Harapannya seperti Iya, itu harapan ya seperti Bu. itu. Iya. Terus kira-kira nih Bu, selain tadi yang sudah Ibu sampaikan itu, apakah ada rencana lain nih yang akan Ibu lakukan lagi? Ada Bu, satu rencana lagi yang akan saya lakukan, yaitu dengan mengevaluasi kinerja mereka selama 3 bulan sekali. Iya. Evaluasi ya. Iya, melakukan evaluasi, dan saya akan memberikan penghargaan atau reward bagi mereka yang sudah konsisten berangkat tepat waktu, dan memberikan sanksi bagi mereka yang belum bisa tepat waktu, Bu. Ya, wah mantap sekali Bu. Memang pemberian reward ya Bu, pemberian reward terhadap mereka yang disiplin itu juga memang sangat diperlukan ya Bu, dan ada sedikit sanksi-sanksi seperti itu. Yang penting sanksinya tidak berlebihan ya Iya, Bu, yang seperti sudah itu. disepakati, Bu. Iya, kemudian kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap
rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini dalam waktu dekat ini, Bu Sulis. Iya. Itu yang akan saya laksanakan. Iya, betul sekali ya, Bu. Terus kira-kira nih, Bu, dalam Ibu menerapkannya rencana yang tadi banyak sekali ya saya Iya. lihat kayak gitu ya. Itu kira-kira nanti siapa saja, Bu, yang akan Ibu libatkan dalam menjalankan rencana tersebut? Ya tentunya yang akan saya libatkan yang pertama adalah pihak pengurus. Ya, pengurus ya, Bu. Iya, dan yang kedua dari pihak guru sendiri, begitu Bu Sulis. Iya, iya betul sekali, Bu. Jadi memang karena ini menyangkut yayasan, menyangkut Iya. sekolah, jadi Bu Rina tidak hanya melibatkan rekan guru yang ada di sekolah ya, tapi Iya, tetap betul. pengurus kita ajak kerjasama dan kita ajak berkolaborasi, begitu ya, Bu ya. Oke. Terus nih, kira-kira kapan nih, Bu? Kita dari tadi sudah ngobrol ya, panjang kali lebar nih kayak gitu. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini, Bu? Banyak sekali Bu Sulis yang sudah saya dapatkan dari obrolan kita ya, obrolan yang sangat menarik dan membuat saya jadi lega ini Bu Sulis, karena akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Nah, tadi saya sudah merencanakan. Yang pertama, saya akan mengumpulkan guru-guru. Yang kedua, saya akan memberikan membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, saya akan beri evaluasi, dan di situ saat evaluasi itu juga akan memberikan penghargaan bagi guru yang datang tepat waktu dan memberikan sanksi bagi mereka yang belum bisa datang tepat waktu, Bu Sulis. Iya, sungguh luar biasa sekali ya, Bu. Ini nanti bulan depan kita harus ketemu lagi nih, Bu. Harus, Bu. Iya, saya ingin mendengar ceritanya dari Bu Rina kayak Iya. gitu. Bagaimana Bu Rina telah menerapkan rencana tadi kayak gitu. Iya. Saya yakin, Bu, nanti hasilnya, progresnya kalau benar-benar Ibu menjalankan akan sesuai dengan harapan Bu Amin. Rina. Doanya saja ya, Bu Sulis Iya, ya. ini percakapan ini Bu Rina sudah menemukan solusi nih. Terlihat nih wajahnya sudah berbeda, tidak seperti tadi. Iya, Lihat betul, Bu. kalau Saya sudah lega dan saya juga terima kasih sekali Bu Sulis punya waktu buat saya, mau mendengarkan saya. Iya, Terima kasih ya Bu Rina. Sulis ya. Sama-sama, senang Iya. sekali loh bisa mendengarkan curhatan dari Bu Rina hari ini. Terima kasih ya, Bu. Iya, selamat siang Bu ya. Iya. Gimana nih tadi, Bu, proses coachingnya? Wah. Apa yang Ibu rasakan tadi? Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Saya merasa lega nih dan merasa senang karena tadi saya bisa menggali potensi yang ada pada Bu Rina kayak gitu, sehingga Bu Rina bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang sudah dihadapi, Bu. Terlihat tadi di awal itu wajahnya agak sendu-sendu gimana ya, Iya. karena penuh masalah, tapi di akhir tadi sudah semakin kayak termotivasi, ada semangat, sudah cerah seperti itu, Bu. Karena sudah menemukan solusinya. Oke. Iya. Terus menurut Ibu apalagi, Bu, yang tadi ada proses coaching itu, apalagi yang bisa diambil dari kegiatan coaching tadi, Bu? Iya, tadi saya juga sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta ya, Bu. Jadi nanti tadi di awal sudah Bu Rina sudah menyampaikan tujuannya. Apa Iya. sih, Bu, tujuan dari percakapan hari ini? Bu Rina ingin menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan, untuk mengidentifikasi masalah yang sedang beliau hadapi. Kemudian saya juga sudah berusaha ya, Bu, untuk menggali Iya. ide-ide dari Bu Rina, sehingga Bu Rina sudah menemukan rencana aksi yang akan iya, dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu, dan ada tanggung jawab yang sudah akan dilakukan terkait dengan rencana aksinya tadi, begitu, Bu. Iya, Bu. Tadi saya juga melihat dan mengamati proses coaching yang Bu Sulis lakukan dengan Bu Rina. Saya sudah melihat adanya alur tirta yang sudah diterapkan dengan adanya tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu ya, Bu. Juga adanya prinsip dari coaching itu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga Bu Rina sebagai coach merasa adanya rasa yang
dan ingin menyampaikan sesuatunya kepada Bu Sulis dengan rasa yang nyaman dan dengan rasa yang tidak kaku seperti itu ya Bu ya. Oh ya Bu, Oke. terima kasih ya Bu atas bantuan Bu Dwi tadi. Ini sangat membantu saya Bu untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Terima kasih ya Bu Dwi ya sudah Iya, Bu. bersedia untuk membantu Sama-sama, kami. Bu. Iya. Tadi di proses coaching ini kira-kira Ibu akan mengembangkan potensinya di potensi yang lebih spesifik? Saya akan mengembangkan potensi pada bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot Bu. iya. Karena harapannya kalau saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan coach ya, dengan rekan saya, nantinya coach ini akan menemukan ide-ide kayak seperti itu dan nantinya akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Ibu. Oke, Bu, secara lebih itu ya kooperatif lagi ya Bu. Pembicaraan yang tadi dilakukan Ibu Sulis dan Bu Rina itu tadi sudah baik Bu. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan lagi proses coachingnya. Semoga bisa menjadi menggali potensi-potensi yang nanti Ibu akan lakukan dengan Bu Rina. Iya, amin amin. Terima kasih ya Bu ya. Masukannya semoga ke depan kalau kita coaching lagi itu akan lebih baik ya Iya, Bu Bu, ya. ya. Ini mungkin sudah baik tapi biar lebih baik sehingga ada peningkatan kan Iya, seperti Bu. itu ya Bu Oke, ya. Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Tadi saya sudah dilibatkan dalam proses coaching tadi Bu. Iya, sama-sama Bu Dwi. Saya juga mengucapkan terima kasih loh Bu Iya, Dwi Bu. sudah bersedia tadi memberikan masukan yang sangat luar biasa sekali terhadap kami. Terima Iya. kasih ya Bu ya. Oke, Mohon maaf ya Bu sama-sama, apabila Bu. ada sedikit kesalahan atau apa. Oke, Bu. Matur nuwun. Sama-sama.